Sekolah tahun 2021 di SD Negeri 15. Di sini kami sedang merancang rencana kerja sekolah selama 1 tahun. Nanti setelah kami sampaikan rancangan kami, mohon masukan dari Bapak Ibu semua supaya RKS ini dapat bermanfaat untuk sekolah kita dalam kurun waktu 1 tahun. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai. Untuk latar belakang dan dasar hukum, tujuan, manfaat dan sebagainya ini tidak saya sampaikan. Kita langsung menuju ke misi dan tujuan sekolah. Untuk tahun 2021, visi SD Negeri 15 adalah mewujudkan sekolah sebagai pembentuk insan yang berprestasi, terampil, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan. Jadi di sini ada kata peduli lingkungan karena kita untuk tahun ini akan melaksanakan kegiatan Adiwiyata. Untuk misi selanjutnya, rencana kerja sekolah. Saya susun per standar. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Kegiatan memberikan tambahan jam pelajaran untuk kelas 6. Indikatornya atau penandanya yaitu terlaksana kegiatan tambahan jam pelajaran untuk kelas 6. Ini penanggulangannya para sekolah. Menyediakan buku persiapan ujian sekolah ataupun ini karena kita belum tahu ke depan ini masih ada ujian sekolah atau istilah lainnya, kita tetap merencanakan untuk menyediakan buku persiapan ujian sekolah. Indikatornya tersedia buku persiapan ujian sekolah atau ujian nasional. Selanjutnya, melaksanakan tryout untuk persiapan ujian sekolah. Kemudian meningkatkan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan secara konsisten. Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik dengan kegiatan pembimbingan. Melaksanakan kegiatan pembiasaan untuk meningkatkan perilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku dan pelayanan kegiatan pengembangan diri. Untuk standar isi, pengembangan kurikulum sesuai 7 prinsip. Ini saya katakan kegiatannya saja. Peningkatan pelayanan pengembangan diri dan peningkatan penggunaan pembelajaran tematik. Untuk standar proses, penyusunan perangkat pembelajaran sesuai kurikulum. Peningkatan persentase pendidik melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP. Dan peningkatan persentase pendidik yang menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Penyiapan sumber belajar 1 siswa 1 buku. Jadi ini kaitannya dengan menyediakan buku siswa 1 siswa 1 buku. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler sesuai kebutuhan peserta didik. Untuk SD 16.1 ini kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka, dan sederhana dan olahraga prestasi. Tapi selama pandemi ini tidak dapat berlangsung karena kita harus membatasi pertemuan dengan anak-anak.
Kemudian peningkatan pendidikan karakter kepada siswa, yaitu dengan menyelenggarakan peringatan Hari Bahasa Nasional, menyanyikan lagu-lagu wajib atau nasional. Ini memang kegiatannya masih menuju normal, jadi kita berharap tahun 2021 ini keadaannya sudah normal, sehingga kita membuat rencananya juga dalam kondisi normal. Selanjutnya, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatannya peningkatan kompetensi kepala sekolah dengan mengikuti BIMTEK peningkatan kompetensi kepala sekolah, peningkatan kompetensi pendidik para guru untuk meningkatkan kompetensi pendidik dengan mengikuti KKG, BIMTEK, diklat, seminar, hanya sekali BIMTEK maupun diklat yang secara online. Peningkatan kinerja penjaga sekolah. Mungkin ini suatu saat penjaga sekolah ini juga perlu mengikuti BIMTEK supaya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Karena ini yang ada BIMTEK kan banyak guru. Peningkatan kinerja pustakawan. Nah, di sini juga ada pustakawan. Ini kalau ada BIMTEK maupun pelatihan ini kita fasilitasi untuk mengikuti. Pengajuan kepala sekolah bagi guru yang sudah memenuhi syarat. Untuk standar sarana dan prasarana ini agak banyak itu. Untuk standar sarana dan prasarana, yang pertama melengkapi buku-buku siswa dan buku guru kurikulum 2013 dengan rasio 1 buku per siswa, sehingga anak-anak nanti bisa belajar lebih baik karena setiap anak mendapat 1 buku. Menyediakan buku teks mata pelajaran bahasa Jawa kelas 1 sampai dengan 6 dengan rasio 1 buku untuk 1 siswa. Menyediakan buku AKM bagi siswa kelas 5 sebanyak 36 eksemplar sesuai dengan jumlah siswa, 36 anak dan 1 untuk guru. Melengkapi alat peraga sesuai standar SMP. Ini juga sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru yang memerlukan alat peraga bisa menyampaikannya agar dapat dipenuhi melalui penganggaran kos. Memperbaiki tempat cuci tangan di depan kelas. Beberapa tempat cuci tangan ini ada yang rusak, sehingga kita tetapkan kegiatan di sini memperbaiki tempat cuci tangan di depan kelas. Selain itu membuat tempat cuci tangan di depan kelas, yaitu di kelas yang bawah itu masih ada 3 ruang yang belum ada tempat cuci tangannya. Memperbaiki WC siswa sehingga layak digunakan, karena WC siswa ini sudah bangunan yang sudah lama sehingga diperbaiki. Pengajuan usul pembangunan WC baru, karena jumlah siswa ini makin meningkat, jadi kita perlu ada pembangunan WC baru supaya antara WC laki-laki dan perempuan itu bisa terpisah. Tapi kalau kita membuat sendiri dari dana bos ini tidak bisa untuk pembangunan gedung yang baru. Pengajuan usul pembangunan ruang perpustakaan, kemudian pengadaan taman sekolah, pembuatan pagar sekolah bagian belakang. Sekolah kita ini kan yang depan di gembok rapat ya, tapi belakangnya terbuka, sehingga ya percuma depannya ditutup tapi belakangnya terbuka. Sehingga pada tahun ini kita merencanakan pembuatan pagar sekolah bagian belakang.
memiliki sarana yang lengkap. Karena itu pada tahun ini kita merencanakan untuk memenuhi kebutuhan untuk AKM mandiri. Pembuatan program pemeliharaan bangunan termasuk pengecatan, perbaikan gedung-gedung yang rusak, kalau ada gedung yang rusak ini kita rencanakan pada tahun ini. Jadi tiap tahun tetap ada ini pembuatan program pemeliharaan bangunan. Selanjutnya standar pengelolaan, perumusan dan penyusunan visi dan misi sekolah. Tiap tahun ini visi dan misi beliau masih cocok, ini masih kita pakai. Kalau sudah tidak cocok bisa kita ubah tentunya dan persetujuan semua warga sekolah termasuk pemilik sekolah mengevaluasi visi misi dan tujuan sekolah. Setelah kita susun, mensosialisasikan visi dan misi sekolah kepada warga sekolah, wali murid dan masyarakat. Jadi rencananya kita melakukannya dengan melalui grup WA ya kelas. Jadi kalau awal tahun pelajaran kita membuat video MPLS misalnya untuk sosialisasi visi dan misi sekolah. Selain itu kita membuat banner yang dipasang di depan sekolah untuk sosialisasi visi dan misi sekolah. Penyusunan EBS, RKCF, RKS, RKS yang awal tahun. Pelaksanaan supervisi pembelajaran, peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung program sekolah. Ini yang perlu ditingkatkan untuk peran serta masyarakat, baik itu dari wali murid maupun dari masyarakat sekitar dalam rangka mendukung pelaksanaan program sekolah. Untuk standar pembiayaan, penyusunan RAPBS, pembukuan keuangan yang dilengkapi bukti pengeluaran yang sah, pemajangan laporan keuangan di tempat yang strategis, terutama untuk keuangan pos ini kita pajang laporannya di tempat yang strategis yang bisa dibaca oleh banyak orang, terutama wali murid maupun kalau ada pemeriksaan. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan ini diharapkan tepat waktu. Pembuatan SPC pos atau laporan keuangan lainnya ini dikerjakan tepat waktu. Selanjutnya standar penilaian, peningkatan jumlah pendidik yang membuat perencanaan penilaian. Nah, ini untuk perencanaan penilaian ini masih sangat kurang. Artinya setiap selesai pembelajaran memang guru ini membuat penilaian, namun untuk perencanaannya ini yang belum dibuat. Kalau rencana di angan-angan pasti ada, tapi belum tertulis pada program penilaian. Lalu peningkatan jumlah pendidik yang menginformasikan uji dan KKM setiap mata pelajaran yang akan diujikan. Sebelum mengujikan, kita sampaikan kepada anak-anak KKM-nya berapa, produknya seperti apa, ini perlu disampaikan kepada siswa. Peningkatan jumlah pendidik yang melaksanakan analisis hasil belajar dan melaksanakan tindak lanjutnya. Setelah selesai penilaian, ini Bapak Ibu dulu harusnya membuat analisis hasil belajar, kemudian tindak lanjuti mana yang perlu perbaikan, mana yang perlu pengayaan. Nah, ini Bapak Ibu rencana kerja sekolah yang saya susun bersama dengan teman-teman. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambah atau yang tidak penting yang perlu dikurangi atau ada saran perbaikan. Untuk itu waktu kami haturkan yang pertama kepada Ibu pengawas. Terima kasih.
kosong, semuanya sudah terisi. Nah, tadi mulai dari satu standar sampai standar yang lain ini sudah terisi semua, bahkan sampai yang terakhir yaitu tentang penganggaran kegiatan yang berkaitan dengan sekolah penggerak. Ini sudah teranggarkan di sini. Jadi saya rasa saya tidak perlu menambahkan lagi karena rencana anggaran sudah tercukupi semua, tinggal nanti realisasinya. Hanya itu Bu Kepala Sekolah, karena semuanya sudah dianggarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suharyanti. Waktu selanjutnya kami hadirkan kepada Bapak Ibu Komite Sekolah. Mungkin ada saran, ada perbaikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin dari komite mau mengusulkan penambahan kurikuler di komputer olahraga, karena kan kemungkinan nanti lain bukan AKM di universitas ya dari itu ya kadang-kadang agak istilahnya agak praktek lah. Terus yang kedua untuk pembangunan musola, karena di sini sudah termasuk musolanya. Mungkin itu dulu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati mewakili dari komite. Langsung saya tanggapi saja nih. Tadi untuk ekstrakurikuler dari komite minta ada tambahan ekstrakurikuler komputer. Memang sekarang kalau AKM itu anak-anak harus bisa mengoperasikan komputer. Maka untuk tahun depan ini tidak hanya kelas 5, tapi dari kelas 2 sampai kelas 6 ini juga mengikuti AKM. Ini saya menyambut baik usul dari komite untuk menambah ekstrakurikuler komputer. Namun sekiranya nanti untuk pembiayaan ini dari bos tidak mampu, kami minta tolong kepada komite untuk menyampaikan kepada wali murid agar bisa membantu masalah pembiayaan. Misalnya kalau alat kita insya Allah bisa menyediakan, kita sudah punya beberapa komputer dan nanti masih mau menambah beli lagi. Tapi untuk pelatihnya itu karena yang saya tahu pelatihnya kalau kita memanggil dari daerah Muntilan itu sekali datang agak mahal. Jadi nanti kalau misalnya untuk bos ini tidak mampu untuk membiayai pelatihnya, saya minta tolong kepada komite untuk menyampaikan kepada wali murid agar mandiri. Gitu Pak. Yang kedua untuk musola. Ini memang dari wali murid juga sudah banyak yang minta untuk dibangunkan musola. Selama ini di sekolah kita baru ada ruang untuk beribadah keluarga, tapi belum bangunan tersendiri. Ya, insya Allah ini nanti segera kami pikirkan. Tentunya ini juga tidak lepas dari biaya. Nah, semoga nanti dari wali murid ini juga bisa membantu masalah pembiayaan untuk pembangunan musola. Terima kasih untuk Pak Bupati untuk usulnya yang bagus sekali. Mungkin dari kemudian ada usulan. Ya. Baik, untuk dari komite sudah cukup usulannya. Ini terima kasih, nanti segera kita tanggapi. Selanjutnya untuk Bapak Ibu guru mungkin ada tambahan atau ada koreksi, kami persilahkan. Walaupun kemarin juga kita menyusunnya sudah bersama Bapak Ibu
terlewat belum dimasukkan atau memasukkannya keliru, monggo. Ya, monggo Pak Diki. Dari tanggapan dari Pak Komite masalah musola, sebenarnya ini sudah lama itu saya untuk infak gitu ya, waktu masih aktif masuk, terus saya minta infak, saya yang pertama adalah untuk modal musola, yaitu yang di tempat saya itu masih 3 juta lebih. Setelah ini karena corona ini bisa minta ada siswa tingkat karena corona di berhenti sebentar. Kalau bisa aktif, saya mulai lagi tujuannya itu untuk awal untuk memberikan musola kalau sudah ngumpul. Terima kasih. Terima kasih Pak Diki tanggapannya. Ini sudah punya modal sedikit Pak ya, tapi tombolnya yang banyak. Tapi kalau kita bersama-sama nanti juga akan bisa terbantu. Masih ada lagi mungkin Bapak Ibu? Begitu saya Iya. kalau seandainya di sekolah kan kalau membuat kantin jujur biar anak-anak misalnya untuk sendiri bayar sesuai itu membuat anak-anak yang jujur sejak dulu, tapi tetap ada yang ngawasi di situ. Ya Pak, nanti kita coba kalau sudah normal. Ya. Terima kasih. Masih ada lagi perbaikan, pesan? Sudah cukup? Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam penyusunan RKS ini. Dari 3 macam usulan ini nanti segera kita masukkan, kami revisi. Dan nanti kalau sudah kami revisi, kami mintakan pengesahan kepada komite. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.